Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Agus Ardiansah. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri topik kurikulum Merdeka yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman kepada guru, orang tua murid, siswa, kenapa kurikulum itu perlu berubah. Pertanyaannya, kenapa kurikulum itu perlu berubah? Sebelumnya, mari bersama-sama kita mengingat pengertian kurikulum itu sendiri. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Berikutnya, apa peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum itu sendiri bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Mengapa kurikulum perlu berubah? 1. Supaya relevan dengan perkembangan zaman. 2. Supaya dapat memenuhi kebutuhan siswa. 3. Untuk menyiapkan generasi masa depan yang visioner. 4. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman. 5. Kurikulum itu dinamis, bukan statis. Apa tujuan perubahan kurikulum itu sendiri? 1. Untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. 2. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. 3. Memenuhi kebutuhan belajar siswa. 4. Kurikulum terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Perubahan kurikulum itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dari perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa yang akan datang. Mengapa kurikulum harus berubah? Alasan kurikulum harus berubah tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia ini terus berubah. Maka, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Pada dunia pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan, dituntut untuk menyiapkan murid untuk menghadapi berbagai isu, seperti isu perubahan iklim global, isu teknologi digital, isu industri multinasional, dan isu transformasi budaya. Apa perbedaan siswa zaman dulu dan sekarang? Coba posisikan kita adalah siswa yang sekolah pada era tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Kemudian kita bandingkan dengan siswa yang sekolah antara tahun 2019 sampai tahun 2022. Dengan cara kita coba berikan pertanyaan untuk siswa zaman dulu dan zaman sekarang. Misalkan kita memberikan pertanyaan kepada siswa zaman dulu dan zaman sekarang. Contoh pertanyaannya, apa cita-citamu? Siswa zaman dulu atau siswa tahun 1980-an sampai tahun 2000-an, saat ditanya apa cita-citamu, rata-rata siswa zaman itu pasti menjawab ingin menjadi seorang polisi, ingin menjadi seorang tentara, menjadi dokter, menjadi guru, menjadi pramugari. Tapi saat kita tanya kepada siswa zaman sekarang, saat ditanya apa cita-citamu, rata-rata mereka akan menjawab jadi seorang YouTuber, jadi seorang editor, jadi content creator, jadi seorang gamer, menjadi seorang game developer, menjadi bug hunter. Berikutnya kita berikan pertanyaan, media apa yang Anda gunakan untuk mengumpulkan tugas? Siswa pada tahun 1980 sampai 2000-an, dahulu mereka mengumpulkan tugas menggunakan buku, menggunakan floppy disk atau disket, menggunakan DVD, DVD-R, DVD-RW. Tapi saat kita tanya pada siswa tahun 2018 sampai tahun 2022 seperti saat ini, mereka pasti akan menjawab dia mengumpulkan tugas menggunakan flash disk, menggunakan email, menggunakan Google Formulir, menggunakan WhatsApp, dan lain sebagainya.
Pertanyaan berikutnya, di mana Anda melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar? Siswa zaman dulu melaksanakan kegiatan pembelajaran itu rata-rata di dalam ruangan kelas. Tapi, siswa sekarang mereka sudah menggunakan berbagai macam platform, misalkan melalui platform Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Quora, Google Meet, dan lain sebagainya. Mengapa kurikulum harus berubah? Coba kita lihat anak-anak zaman sekarang. Anak-anak saat ini pada usia 3 tahun, rata-rata mereka sudah mengenal dan berdampingan dengan teknologi. Sampai di usia 5 tahun, rata-rata anak saat ini sudah bisa mengoperasikan gawai. Hal itu juga menjadi alasan mengapa kurikulum juga harus berubah. Salah satu jawaban agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu hidup bahagia dengan mengikuti perkembangan zaman. Beberapa pertanyaan tersebut sedikit mewakili alasan kenapa kurikulum itu harus berubah. Di dalam hati, coba kita jawab pertanyaan ini. Apa jadinya jika kurikulum tidak pernah berubah? Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut di dalam hati Anda masing-masing. Berikutnya, bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum? Untuk mewujudkan perubahan kurikulum itu, seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat luas, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Bagaimana solusinya? Solusi perubahan kurikulum saat ini adalah dengan menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan penguatan kompetensi. Apa ciri-ciri kurikulum merdeka? Ciri-ciri kurikulum merdeka antara lain: 1. Lebih fokus pada materi esensial. 2. Struktur kurikulum yang lebih fleksibel. 3. Tersedianya banyak perangkat ajar. 4. Pembelajaran berbasis proyek dan karakter. 5. Menjadikan peserta didik lebih bahagia. 6. Fleksibel bagi guru dan siswa. Demikian yang dapat saya paparkan. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru, orang tua siswa, atau peserta didik kiranya berkenan untuk memberikan umpan balik dari materi yang saya sampaikan pada video ini dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan pada Google Formulir. Link Google Formulir sudah saya siapkan pada kolom deskripsi dan pada kolom komentar pada video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pertanyaan kenapa kurikulum itu perlu berubah. Cukup sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.